Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Latifah Tanhari. Saya adalah mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perseroan terbatas dan aspek hukum perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian perseroan terbatas menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Nah, ini adalah unsur-unsur dan syarat yang diperlukan untuk pendirian PT. Unsur-unsur yang harus dipenuhi saat pendirian PT, yang pertama adalah berbentuk badan hukum. Jadi itu PT harus memiliki izin dari menteri yang berwenang untuk melakukan kegiatan perusahaan. Yang kedua adalah persekutuan modal. Persekutuan modal adalah penggabungan harta kekayaan yang terpisah dari harta kekayaan pribadi para sekutu yang nantinya akan digunakan sebagai modal pendirian PT. Yang ketiga adalah didirikan atas dasar perjanjian. Artinya, persekutuan yang terjadi di antara dua orang atau lebih dapat dihitung sebagai perjanjian, karena mereka telah bersepakat mendirikan perusahaan dan nantinya akan termuat dalam akta otentik pendirian PT. Yang keempat adalah melakukan kegiatan usaha. Seperti yang kita ketahui, berdirinya perusahaan itu pasti memiliki tujuan kan untuk memperoleh keuntungan. Jadi, untuk memperoleh keuntungan tersebut, perusahaan dapat menjalankan kegiatan usahanya seperti produksi, pemasaran, ekspor, impor, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah modal terdiri atas saham. Saham sendiri adalah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan atau bukti penyertaan modal yang dikumpulkan oleh para sekutu maupun investor. Yang keenam adalah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang PT serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Intinya, pendirian PT itu harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang PT sampai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perusahaan. Nah, selanjutnya ada juga syarat material yang harus dipenuhi dalam pendirian PT. Yang pertama adalah perjanjian dua pihak atau lebih. Seperti yang telah saya jelaskan tadi bahwa hubungan para sekutu itu merupakan hubungan perjanjian, yang mana salah satu syarat sah perjanjian adalah kesepakatan para pihak. Jadi artinya harus ada dua pihak atau lebih ya. Yang kedua, dibuat dengan akta otentik. Artinya perusahaan yang sah dan legal adalah perusahaan yang memiliki akta otentik. Akta ini hanya boleh dibuat oleh notaris yang berwenang saja. Dan yang ketiga adalah modal dasar perusahaan yang berbentuk dan bersumber dari saham. Saham sendiri merupakan bukti kepemilikan nilai perusahaan atau bukti penyertaan modal para sekutu maupun investor sebagai modal untuk mendirikan dan menjalankan perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang prosedur pendirian PT. Prosedur pendirian PT ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah pengajuan nama PT. Pengajuan nama perusahaan didaftarkan oleh notaris melalui sistem administrasi badan hukum atau Sitminbakum ke Kementerian Hukum dan HAM dengan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama adalah melampirkan formulir asli dan pendirian surat kuasa. Yang kedua adalah melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk para pendirinya dan para pengurus perusahaan. Serta yang ketiga adalah melampirkan fotokopi kartu keluarga dari pimpinan atau pendiri PT. Ternyata, pembuatan nama perusahaan ini tidak bisa sembarangan loh, ada ketentuannya. Berikut adalah ketentuan nama PT yang diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Yang pertama, tidak boleh menggunakan nama perusahaan lain yang telah dipakai secara sah. Yang kedua, tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan. Yang ketiga, tidak boleh sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali telah mendapatkan izin dari yang bersangkutan. Keempat, tidak boleh tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha atau menunjukkan maksud dan tujuan perseroan saja tanpa nama diri. Yang kelima, tidak boleh terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata. Keenam, nama perseroan harus didahului dengan frase perseroan terbatas atau bisa disingkat dengan PT. Yang ketujuh, dalam hal perseroan terbuka, selain berlaku ketentuan di atas, pada akhir nama perseroan harus ditambahkan dengan kata singkatan TBK. Tahapan yang kedua adalah tahap pembuatan akta pendirian PT. Pembuatan akta pendirian PT dibuat oleh notaris yang berwenang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia untuk selanjutnya dilakukan proses pengajuan untuk mendapatkan persetujuan dari Kemenkumham. Hal-hal yang perlu dimuat dalam akta pendirian PT ini meliputi
1. Kedudukan PT. Maksudnya adalah tempat atau alamat kantor pusat PT itu didirikan. Yang kedua, identitas pendiri PT. Yang ketiga, jangka waktu berdirinya PT. Jangka waktu berdirinya PT ini bisa 10 tahun atau 20 tahun atau bahkan bisa seumur hidup. Keempat, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Kelima, besarnya modal. Menurut ketentuan, minimal dasar modal adalah 50 juta rupiah. Keenam, jumlah saham. Ketujuh, jumlah anggota. Dan yang terakhir kedelapan adalah penetapan tata cara penyelenggaraan RUPS. Tahapan yang ketiga adalah tahap pembuatan surat keterangan domisili perusahaan atau SKDP. Pembuatan SKDP ini dilakukan di kantor kelurahan domisili PT. Berikut adalah syarat-syaratnya. Yang pertama, akta pendirian perusahaan dan pengesahannya. Yang kedua, KTP Direktur Utama Perusahaan. Yang ketiga, NPWP Direktur Utama Perusahaan. Yang keempat, NPWP Perusahaan. Yang kelima, surat keterangan domisili gedung dari kelurahan. Keenam, bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan. Yang ketujuh, IMB gedung atau bangunan perusahaan. Yang kedelapan, surat izin tempat usaha. Yang kesembilan, surat kuasa jika diwakilkan oleh orang lain dengan materai. Tahap yang keempat adalah permohonan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Permohonan pendaftaran NPWP diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan keberadaan domisili PT. Persyaratan yang dibutuhkan antara lain yang pertama, NPWP dari Direktur PT, yang kedua adalah fotokopi KTP Direktur, bagi WNA, bisa menggunakan fotokopi paspor. Yang ketiga, surat keterangan daftar perusahaan atau SKDP, dan yang keempat adalah akta pendirian PT. Tahap yang kelima adalah tahap pengesahan anggaran dasar perusahaan. Permohonan ini diajukan kepada Menteri Kemenkumham untuk mendapatkan pengesahan anggaran dasar perusahaan sebagai badan hukum PT sesuai dengan Undang-Undang PT. Biasanya, notaris yang mengurus dan memproses pengajuan pengesahan ini. Persyaratan yang dibutuhkan antara lain yang pertama, bukti setor bank senilai modal disetor dalam akta pendirian. Yang kedua, bukti penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebagai pembayaran berita acara negara. Yang ketiga adalah akta asli pendirian. Tahapan keenam adalah tahap mengajukan surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Permohonan pendaftaran SIUP diajukan kepada Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan atau Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan Kota atau Kabupaten terkait sesuai dengan domisili PT. Berikut adalah klasifikasi dari SIUP berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/MD/Per/12/2011 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, SIUP kecil wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari 50 juta rupiah sampai 500 juta rupiah. Yang kedua, SIUP menengah wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari 500 juta rupiah sampai 10 miliar rupiah. Yang ketiga adalah SIUP besar wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Tahap yang ketujuh adalah tahap mengajukan tanda daftar perusahaan atau TDP. Permohonan pendaftaran diajukan kepada Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan atau Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan Kota atau Kabupaten terkait sesuai dengan domisili perusahaan. Bagi perusahaan yang telah terdaftar, akan diberikan sertifikat TDP sebagai bukti bahwa perusahaan atau badan usaha telah melakukan wajib daftar perusahaan. Seperti yang kalian lihat di sebelah kanan ini adalah contoh dari surat tanda daftar perusahaan perseroan terbatas. Yang terakhir adalah tahapan ke-8, yaitu tahap berita acara Negara Republik Indonesia atau BNRI. Setelah perusahaan melakukan wajib daftar perusahaan dan telah mendapatkan SK pengesahan dari Menteri Kemenkumham, harus segera diumumkan dalam berita acara Negara Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal keputusan Menteri tentang pengesahan status badan hukum PT diterbitkan. Berikutnya, kita akan membahas tentang permohonan pengesahan PT kepada Kementerian Hukum dan HAM. Proses permohonan pengesahan PT. Proses permohonan pengesahan PT dilakukan oleh notaris yang berwenang dan selanjutnya akan didaftarkan ke Kemenkumham dengan
mengisi dan melengkapi data-data yang diminta melalui sistem administrasi badan hukum atau Sesmibakum yang saat ini telah digantikan oleh AHU Online. Prosedur serta syarat dokumen yang diperlukan bisa dilihat di Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2014 tentang tata cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar, serta penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan terbatas, atau bisa dilihat pada panduan yang ada di website panduan.ahu.go.id. Bisa kita lihat di sini adalah tahapan pertama, sekutu datang ke notaris yang berwenang di daerah PT itu didirikan untuk membuat akta. Nah, selanjutnya sekutu itu memberikan kuasa ke notaris untuk mengajukan permohonan dan pengesahan badan hukum perkumpulan melalui AHU Online. Di sini notaris dianggap sebagai termohonnya. Nah, jika sudah masuk ke website Dirjen AHU Online, notaris langsung ngeklik icon menu perseroan terbatas. Sebelumnya, notaris harus mengecek dahulu apakah nama PT yang telah disiapkan ini sudah terdaftar atau belum. Jika sudah, klik menu pendaftaran perseroan terbatas, kemudian notaris login untuk mendaftar dan mengajukan beberapa dokumen yang diperlukan. Ketika sudah login, notaris diharapkan untuk memesan nomor voucher dengan mengisi kolom kosong yang ada di samping ini ya. Jika sudah, centang dan klik beli. Nah, setelah mengeklik beli, akan muncul bukti pemesanan nomor voucher seperti gambar di bawah ini. Setelah itu, lakukan pembayaran tagihan pesanan nomor voucher pada aplikasi YAP. Jika sudah melakukan pembayaran dan pelunasan, notaris bisa segera mengisi pendaftaran perseroan, dan berikut ini adalah data yang harus diisi. Yang pertama, data perseroan. Kedua, kedudukan perseroan. Ketiga, maksud dan tujuan. Keempat, akta notaris. Kelima, modal dasar. Keenam, modal ditempatkan. Ketujuh, modal disetor. Ke-8, pengurus dan pemegang saham. Ke-9, pemilik manfaat. Ke-10, dokumen yang harus diunggah. Dokumen yang harus diunggah adalah salinan akta pendirian perseroan. Yang ke-11 adalah download surat keputusan pendirian perseroan jika semuanya sudah dilengkapi dan sudah selesai. Nah, kalian bisa lihat di sebelah kiri ini adalah contoh surat keputusan pendirian perseroan. Setelah PT mendapatkan SK pengesahan dari Kemenkumham, maka sejak itu PT berubah statusnya menjadi badan hukum. Badan hukum memiliki hak, kewajiban, dan harta kekayaan sendiri sebagai artificial person. Artinya, badan hukum merupakan lembaga yang diciptakan hukum untuk memenuhi kebutuhan hidup di masyarakat dengan bantuan anggota direksi sebagai natural person. Dengan status PT sebagai badan hukum, hukum memberlakukan pribadi pendiri, pribadi pemilik atau pemegang saham, dan pribadi pengurus, dalam hal ini adalah direksi, terpisah dari PT itu sendiri atau dikenal dengan istilah separate legal personality. Artinya, PT berkedudukan sebagai individu yang berdiri sendiri yang tidak bergantung pada personality orang perseorangan. Dengan demikian, pemegang saham yang lain tidak mempunyai kepentingan dalam kekayaan PT, sehingga pemegang saham tersebut tidak bertanggung jawab terhadap utang-utang perusahaan. Sebelum PT memperoleh SK pengesahan, segala perbuatan hukum yang dilakukan atas nama PT merupakan tanggung jawab dari anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris. Tanggung jawab tersebut dilakukan secara tanggung renteng atas perbuatan hukum. Maksud tanggung renteng ini adalah tanggung jawab sampai kekayaan pribadinya habis. Perbuatan hukum tersebut hanya mengikat dan menjadi tanggung jawab PT setelah disetujui oleh RUPS yang pertama, yang dihadiri oleh semua pemegang saham PT, diselenggarakan paling lambat 60 hari setelah memperoleh status badan hukum. RUPS pertama biasanya diadakan untuk yang pertama, mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri demi kepentingan PT meskipun perjanjian tidak dilakukan atas nama PT. Yang kedua adalah menerima semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri dengan pihak ketiga. Yang ketiga adalah mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama PT. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsekuensi PT sebagai badan hukum. Sebagai badan hukum, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, mempunyai konsekuensi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menjadi lembaga yang mandiri, pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Yang kedua, mempunyai harta yang terpisah dari para pengurusnya,
maupun para pendirinya, sehingga apabila dalam melakukan kegiatan dapat terjadi kerugian atau mendapatkan keuntungan itu ditanggung oleh PT. Yang ketiga adalah segala risiko yang timbul dari perbuatan PT menjadi tanggung jawab perseroan terbatas itu sendiri. Selanjutnya kita akan membicarakan tentang maksud dan tujuan PT. Pasal 2 Undang-Undang PT menyatakan bahwa perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban, dan atau kesusilaan. Seperti yang kita telah ketahui, tujuan perusahaan itu adalah memperoleh keuntungan dari kegiatan usaha. Dalam mencapai tujuannya, perusahaan tidak boleh memiliki maksud yang bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya, kita akan membicarakan tentang perkembangan PT dalam praktik diberlakukannya Omnibus Law. Tujuan diciptakannya Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja salah satunya adalah untuk mempermudah pelaku usaha dalam melakukan investasi. Undang-Undang Cipta Kerja mengubah, menghapus, dan menetapkan peraturan baru dalam beberapa undang-undang. Salah satunya adalah Undang-Undang PT. Tujuannya untuk menyederhanakan proses pendirian PT. Apa saja sih peraturan yang dirubah? Peraturan yang dirubah antara lain yang pertama, modal perusahaan, yang kedua, status badan hukum, yang ketiga, pengecualian dalam pendirian perseroan, keempat adalah pendirian PT untuk usaha mikro dan kecil. Di sini saya memaparkan beberapa pasal yang dirubah ke dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Bagian modal perseroan. Pada pasal 32 Undang-Undang PT yang sebelumnya mengatur bahwa modal dasar perseroan itu paling sedikit adalah 50 juta. Hal ini dirubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja mengatur bahwa perseroan wajib memiliki modal dasar yang mana besaran modal dasar perseroan tersebut ditentukan melalui keputusan pendiri perseroan. Jadi tidak ada batasan minimalnya lagi. Selanjutnya adalah status badan hukum. Dalam pasal 7 Undang-Undang PT yang sebelumnya mengatur bahwa status badan hukum itu diperoleh pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Pasal ini kemudian dirubah ke dalam pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur bahwa perseroan baru akan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan ke menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran. Jadi, kita tidak perlu menunggu adanya SK asli dari Menteri Kemenkumham. Yang ketiga adalah pengecualian dalam pendirian perseroan. Pada pasal 32 Undang-Undang PT yang sebelumnya mengatur bahwa ketentuan pendirian PT itu harus 2 orang atau lebih. Tidak berlaku bagi perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara atau perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga clearing dan pinjaman, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan undang-undang tentang pasar modal. Pasal ini kemudian dirubah ke dalam pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja yang memperluas ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang PT yang lama. Ditambahkan dengan badan usaha milik daerah atau BUMD, badan usaha milik desa atau BUMDes, dan perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil. Selanjutnya, ketentuan yang ditambahkan adalah pendirian PT untuk usaha mikro dan kecil. Pada pasal 153 Undang-Undang Cipta Kerja mengatur bahwa perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh 1 orang. Pendirian dilakukan berdasarkan surat penyertaan pendirian yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Usaha mikro dan kecil akan menikmati sejumlah keuntungan jika mereka mendirikan badan hukum, yang berarti mereka dapat dengan mudah mendapatkan pinjaman usaha dari bank dan dengan mudah dapat mengekspor aset produksi ke luar negeri. Untuk para pemegang saham perusahaan mikro dan kecil juga tidak bertanggung jawab secara pribadi atas segala peraturan yang dibuat atas nama perusahaan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan melebihi saham yang dimilikinya. Yeay, tak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung waktu. Jadi demikianlah penjelasan saya mengenai perseroan terbatas dan aspek hukum perusahaan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian, saya ucapkan terima kasih karena telah menyimak video ini. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.